Baiklah, di sini saya akan menjawab mengenai pertanyaan yang pertama, yakni mengenai bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian. Kami mendiskusikan bahwasannya peserta didik dapat dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi, dan juga penyesuaian itu melalui pendekatan yang berfokus kepada pemahaman diri dan juga refleksi. Guru dapat memfasilitasi sesi refleksi secara teratur, memberikan panduan dan juga menyediakan alat-alat untuk membantu peserta didik mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area pengembangan. Selain itu, memperkenalkan teknik pengelolaan diri seperti pembuatan jurnal refleksi ataupun pertanyaan panduan juga dapat membantu peserta didik mengarahkan perhatian mereka pada proses belajar dan juga pertumbuhan pribadi. Dengan mendukung peserta didik dalam proses ini, kita sebagai guru dapat membantu mereka membangun keterampilan evaluasi diri yang mandiri dan juga memperkuat kesadaran akan kebutuhan mereka sendiri dalam belajar. Nah, dalam konteks ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kepada peserta didik untuk mengatasi adanya hambatan dan juga mengembangkan strategi yang sesuai dengan gaya belajar individu mereka. Kita sebagai guru dapat menerapkan metode diferensiasi instruksional yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Selain itu, memfasilitasi kolaborasi antar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran seperti proyek kelompok juga dapat memperluas pemahaman mereka tentang cara-cara beradaptasi dan juga bekerja secara efektif di dalam berbagai situasi. Nah, dengan memperhatikan kebutuhan dan juga preferensi belajar dari peserta didik, maka kita dapat membantu mereka membangun adanya keterampilan dan juga penyesuaian yang kuat dalam meningkatkan kemandirian dan juga mengelola proses belajar mereka. Pertanyaan kedua, yakni bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Jawabannya adalah peserta didik dapat terlibat dalam evaluasi diri akhir dengan melibatkan mereka secara aktif dalam proses refleksi atas pencapaian mereka selama periode tertentu. Melalui sesi refleksi yang terstruktur, peserta didik dapat diminta untuk mengevaluasi pencapaian mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, baik itu dalam hal akademik, keterampilan, maupun sikap. Dengan meninjau prestasi mereka sendiri, peserta didik dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dengan lebih jelas. Selain itu, mereka juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang teguh dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan prestasi mereka. Setelah mengevaluasi diri, selanjutnya peserta didik dapat merumuskan tujuan masa depan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang mana dapat memberi mereka arah yang jelas dan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Sumbernya dari Brookhart SM tahun 2013. Kemudian melalui proses evaluasi diri yang terlibat, peserta didik juga dapat meningkatkan semangat belajar mereka dengan merayakan pencapaian mereka dan mengidentifikasi tantangan yang menantang. Ketika mereka melihat kemajuan yang telah mereka capai, hal itu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan mereka dalam kemampuan mereka sendiri. Di sisi lain, menghadapi tantangan dan hambatan dengan cara yang terbuka dan konstruktif dapat membantu peserta didik membangun ketahanan mental dan sikap yang positif terhadap belajar. Dengan demikian, melalui evaluasi diri akhir yang mendalam dan reflektif, peserta didik dapat dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut melalui proses refleksi yang struktur dan mendalam. Guru yang dapat memfasilitasi sesi refleksi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membantu peserta didik menggali pemahaman mereka tentang materi yang telah dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mencakup evaluasi terhadap apa yang telah dipahami dengan baik dan di mana mereka masih perlu meningkatkan pemahaman mereka. Selain itu, pemberian umpan balik yang
yang spesifik dan konstruktif tentang kinerja peserta didik dapat membantu mereka melihat kekuatan mereka dan area yang perlu diperbaiki dengan lebih jelas. Selain itu, peserta didik juga dapat dibantu dengan menyediakan model atau contoh-contoh yang baik dari karya yang diharapkan. Dengan melihat contoh-contoh tersebut, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang standar yang diharapkan dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Selanjutnya, memfasilitasi diskusi kelompok atau proyek kolaboratif juga dapat membantu peserta didik melihat berbagai pendekatan dan perspektif yang dapat membuka mata mereka terhadap kemungkinan peningkatan dan inovasi. Dengan memberikan akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan, peserta didik dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka secara berkelanjutan.